Box to Box Media Network. Hai, Chandra Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang 5 cara self-healing yang efektif dan praktis. Atau bisa juga dibilang cara self-healing yang efektif dan murah atau terjangkau lah ya harganya. Karena belakangan ini saya sering lihat di Instastory banyak orang yang pakai caption, wah self-healing nih, terus ke Bali, kemana, seperti itu. Dan menimbulkan persepsi, apakah kalau kita mau self-healing tuh harus ke kota-kota yang jauh atau kota-kota tertentu seperti misalnya di Bali atau di mana untuk kita bisa self-healing. Nah dari situ, jadi saya agak tergelitik untuk sharing terkait hal ini karena saya pun juga melakukan self-healing, terutama dulu ketika saya kuliah sambil kerja, itu pressure-nya lumayan tinggi karena keduanya harus tercapai dengan optimal agar saya bisa lulus kuliah tepat waktu dan lebih cepat, serta bisa dapat income untuk bayar kehidupan saya dan bayar kuliah saya juga. Dan dari sana saya belajar untuk mengelola stres, mengelola pressure, dan ada 5 cara self-healing yang saya lakukan untuk bisa membuat saya lebih fresh dan bisa konsisten untuk take action dan mencapai goal saya. Tapi sebelum itu mungkin saya juga mau memberikan lah definisinya dulu. Apa sih self-healing itu yang mungkin teman-teman juga saya rasa juga cukup sering ya melihat kata-kata tersebut di Instastory maupun di Twitter ya, di sosial media lah terkait itu. Kalau mungkin bisa memberikan definisi dari saya pribadi, jadi self-healing itu dari kata healing ya, menyembuhkan. Jadi bagaimana kita bisa menyembuhkan diri. Nah, tapi menyembuhkan ini bukan berarti harus ada luka yang parah kayak gitu baru kita sembuhkan, no. Tapi kita mulai lelah, kita mulai capek, itu pun juga salah satu yang perlu di healing ya, agar kita bisa fresh dan kita bisa jadi produktif. Jadi saya bisa memberikan 2 kategori besar. Yang pertama adalah luka yang berat, terus yang kedua adalah yang ringan, yang lelah. Nah, untuk agar kita bisa fresh kembali dan siap untuk melanjutkan aktivitas dan jadi jauh lebih produktif, ketika kamu merasakan 2 hal tersebut, ya kamu bisa mencoba 5 cara ini yang biasanya saya lakukan dari dulu. Misalnya contoh ketika kamu merasa ada luka berat seperti itu ya. Contohnya misalnya dari masa lalu dan lain-lainnya, kamu pernah punya kegagalan ataupun ekspektasimu tidak sesuai dengan realita di masa lalu yang membuat kamu sangat-sangat kecewa. Nah, gimana caranya agar kita bisa healing terkait hal tersebut? Jadi kita akan stres itu ketika kita melihat masa lalu itu sebagai sebuah penyesalan. Tetapi ketika masa lalu itu meskipun kejadiannya kurang enak, tapi kalau kita mampu mengambil pelajaran dari sana, itu justru membuat kita jadi jauh lebih bersyukur. Jadi kita harus bisa memaknai secara positif dan mengambil pelajaran gitu ya dari kejadian yang sudah berlalu. Apalagi kita nggak bisa mengubah gitu apa yang sudah terjadi. Jadi tanyakan kepada diri, apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini dan apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini sehingga selanjutnya saya bisa jadi jauh lebih baik. Oke. Keywordnya tadi ya, nggak cuma bersyukur tapi juga belajar something untuk bisa buat kita jadi jauh lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah kita harus bisa memaafkan ya, memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang lain. Ketika kita misalnya belum berhasil achieve sesuatu, kita harus bisa memaafkan ya. Mungkin kita ada hal-hal yang kita miss, tapi kita harus bisa jadi jauh lebih baik. Dan juga dengan orang lain, kita perlu memaafkan karena kita sendiri yang akan menjadi berat, jadi beban, menjalani kehidupan gak enak kalau kita masih
menyimpan rasa dendam tadi, menyimpan rasa nggak enak tadi, dan belum bisa memaafkan orang lain. Lalu gimana caranya kalau kita misalnya masih gondok atau misalnya merasa kesel gitu ya. Nah, kamu bisa coba di cara yang ketiga ini. Cara yang ketiga adalah satu yang namanya expressive writing atau menulis ekspresif. Ini salah satu psikoterapi atau terapi psikologis gitu ya, untuk mengeluarkan perasaan yang mungkin kamu merasa kurang enak. Daripada kamu datang ke orang tersebut yang bikin kamu kesel misalnya, terus kamu berkata-kata yang tidak sewajarnya, sepatutnya, akhirnya malah justru jadi bumerang buat kamu, ya. Akhirnya malah kamu jadi menyesal. Jadi, untuk bisa mengeluarkan emosi tadi, kamu bisa menulis ekspresif. Jadi kamu bisa ambil kertas, lalu kamu bisa tuliskan semua yang kamu rasakan. Mau kamu marah-marah, mau kamu mencaci maki misalnya, atau mungkin ada kata-kata yang kurang enak ataupun yang kurang enak didengar gitu ya. Kamu bisa tuliskan di sana ya. Di kertas tadi kamu tulis ekspresif mungkin, tumpahkan semua di sana. Terus ya udah, kamu setelah selesai, kamu remek-remek kertasnya, ya udah kamu buang atau kamu bakar. Udah selesai kayak gitu. Tapi dari sana kamu bisa menyalurkan emosi yang kamu rasakan tanpa kamu menyakiti hati orang lain, ya. Itu 3 cara ya ketika kamu menghadapi luka yang berat lah ibaratnya. Kesalahan masa lalu, ataupun ada problem dengan orang lain yang kamu perlu merasa lega setelah itu agar kamu bisa jadi jauh lebih produktif. Ya, ada 3 cara tadi. Yang pertama adalah memaknai positif pada kejadian tersebut, memaafkan diri sendiri atau orang lain, serta yang ketiga adalah menulis ekspresif untuk mengeluarkan semua yang kamu rasakan, terutama emosi-emosi negatif tadi. Nah, 2 lagi caranya, ini yang biasa saya lakukan untuk menyembuhkan ibaratnya kalau udah lelah, capek kerja kayak gitu ya. Gimana cara saya bisa healing sehingga saya bisa fresh lagi? Yang pertama, itu adalah kita perlu melakukan satu yang namanya me time ya. Setiap orang punya me time. Dia mau melakukan apa yang dia suka. Nah, itu juga salah satu cara healing ya. Nggak perlu hal-hal yang mahal-mahal, nggak perlu harus keluar kota apa segala macam, tapi kamu bisa loh. Misalnya kamu suka main games, nggak ada salahnya kamu main games juga. Kamu suka nonton, nggak ada masalahnya kamu nonton serial favorit kamu kasih waktu, nggak ada salahnya kayak gitu. Malah justru kalau kita misalnya kerja terus, itu malah jadi kurang efektif. Kamu bisa menyempatkan beberapa waktu untuk kamu melakukan yang kamu suka sehingga kamu jauh lebih fresh. Kalau saya sendiri, saya hobinya mungkin terdengar agak aneh, tapi salah satu hobi saya itu belajar. Saya suka belajar praktek, beli buku misalnya di Kindle atau Playbooks, terus saya praktek, beli online course untuk belajar, praktek, ataupun secara gratis melalui YouTube. Nah, itu yang biasa saya lakukan, karena saya senang ngelakuinnya. Buat saya itu kayak main games gitu, seru aja gitu. Mengulik-ngulik gimana cara yang efektif untuk agar podcast saya semakin bertumbuh. Terus, gimana saya bisa menjadi better leader, itu saya terus ngulik pelajaran-pelajarannya. Dan cara yang terakhir itu adalah relaksasi. Ya, kamu bisa melakukan relaksasi. Kamu bisa, kalau yang saya lakukan itu biasanya saya melakukan sebuah gerakan yoga gitu ya, yang bikin tulang punggung jadi jauh lebih enak. Misalnya badan kan seharian duduk lama. Nah, kamu bisa ngelakuin stretching, gerakan-gerakan tertentu, yoga yang kamu suka, kamu bisa melakukan itu. Jadi tubuh kamu jadi jauh lebih rileks. Atau kamu juga bisa melakukan meditasi ya, dengan fokus pada pernafasan kamu. Itu juga membuat kamu jadi jauh lebih rileks ya. Lebih kalem, lebih tenang ketika kamu bisa mengatur nafasmu dengan baik, fokus pada pernafasan,
itu membuat kamu feel better ya. Jadi itu dia tadi 5 cara self healing versi saya yang cukup efektif dan praktis yang dari dulu saya lakukan ya. Kalau misalnya lukanya berat tadi ya, mungkin saya review juga. Kalau lukanya berat, kamu bisa dengan cara yang pertama memaknai kejadian tersebut dengan hal positif sehingga kamu justru jadi bersyukur akan kejadian tersebut. Yang kedua, kamu bisa maafkan orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, kamu bisa menulis kamu bisa menulis ekspresif ya. Kamu bisa tuliskan semua apa yang kamu pikirkan, kamu rasakan sehingga kamu bisa mengeluarkan emosi-emosi yang kamu tidak suka dalam dirimu tanpa perlu menyakiti hati orang lain. Lalu kalau misalnya lukanya ringan atau misalnya hanya ya kamu lelah dalam bekerja dan lain-lainnya, kamu bisa melakukan yang pertama, kamu bisa melakukan me time ya, lakukan yang kamu suka, itu juga membuat kamu feel better. Dan yang kedua, kamu bisa melakukan relaksasi. Mungkin kamu terlalu tegang, kamu bisa melakukan relaksasi dengan meditasi ataupun yoga, hal-hal yang bikin kamu lebih relax. Oke? Mungkin itu dulu sharing pada podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa share di Instastory kamu, sehingga makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu juga bisa DM saya di Instagram di @andresbordes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Ya, oke. Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.